Perhatikanlah gambar di samping saya. Gambar di sebelah kanan memperlihatkan dua orang yang sedang beradu pendapat hingga menimbulkan selisih paham. Gambar di sebelah kiri memperlihatkan dua orang sebagai penengah sekaligus mediator dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Melakukan mediasi atau berunding ini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Mediasi juga biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara. Dengan cara tersebut diharapkan konflik tidak meluas dan tetap tercapai perdamaian. Ilustrasi tadi ini menggambarkan posisi Indonesia di dalam pergaulan internasional. Dengan politik luar negeri bebas aktifnya, Indonesia bisa menentukan sikap terhadap permasalahan-permasalahan internasional dan juga tetap aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia di dalam permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan internasional, ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Lantas, apa saja peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita telah memasuki semester 2. Kali ini kita akan membahas materi bab baru, bab 4 mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, di mana pada video kali ini kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PPT yang bisa kalian download, di mana linknya terdapat di deskripsi box. Sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing di dalam hati. Teriring doa kita juga untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir, dan juga musibah yang dialami baru-baru ini, yaitu hilangnya pesawat Sriwijaya Air, semoga bisa segera ditemukan. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Pertama, memahami makna hubungan internasional. Yang kedua, memahami subjek hukum internasional. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab terjalinnya hubungan internasional. Yang keempat, menganalisis faktor penyebab terjalinnya hubungan internasional. Yang kelima, sarana hubungan internasional. Dan yang terakhir, yaitu memahami hubungan internasional di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi inti kita, supaya lebih mengetahui dan ada gambaran apa sih hubungan internasional itu. Jadi hubungan internasional ini biasa dilakukan di berbagai bidang. Misalkan saja bidang sosial dan budaya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang perbankan. Ya, pasti makin penasaran kan apa sebenarnya hubungan internasional itu? Yes, kita langsung saja masuk ke dalam materi inti kita. Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Apa itu hubungan internasional? Aktivitas apa yang sedang dilakukan pada gambar di atas? Ya, gambar di atas menunjukkan aktivitas atau hubungan sosial di dalam masyarakat. Jika hubungan sosial berada pada konteks individual atau masyarakat, maka hubungan internasional berada pada konteks antar bangsa-bangsa atau nation. Sehingga secara sederhana hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara.
Apakah sama antara hubungan internasional dengan politik luar negeri? Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 huruf A, ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau WNI. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, hubungan internasional ini lebih bersifat umum, ya, asalkan berupa sebuah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan juga internasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain, itu disebut dengan hubungan internasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri diartikan suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Ya, kalau untuk politik luar negeri, benang merahnya ada di kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya. Jadi, hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri, serta meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia. Kok dari tadi bahas subjek hukum internasional? Siapa subjek hukum internasional itu? Ada beberapa subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama. Negaralah subjek hukum yang mengawali interaksi internasional. Selanjutnya ada Tahta Suci Vatikan. Negara Kota Vatikan diakui sebagai badan politik yang menjamin tahta suci sebagai institusi tertinggi dalam gereja Katolik sedunia dan sebagai negara berdaulat. Untuk informasi lebih jelasnya bisa teman-teman scan barcode di bawah tersebut ya. Selanjutnya yaitu individu. Individu sebagai subjek hukum internasional memiliki peran cukup besar dalam hukum internasional, di mana tiap individu sudah dapat mewakili dirinya sendiri untuk berperkara di level internasional. Ada lagi loh subjek hukum internasional lain. Ada Palang Merah Internasional, yang mana Palang Merah Internasional ini merupakan organisasi internasional yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun hak dan kewajibannya sangat terbatas. Selanjutnya yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang merupakan wadah kerja sama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang disepakati. Ada beberapa macam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, GNB, atau Gerakan Non-Blok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kenapa suatu negara perlu menjalin hubungan internasional. Ya, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjalinnya hubungan internasional. Ada faktor internal yang datangnya dari dalam negeri, ada faktor eksternal yang datangnya dari luar negeri. Internal itu karena adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara ini dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Makanya ada istilah lebih baik menjadikan lawan menjadi kawan. Selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, membuka hubungan politik dengan negara lain, dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau yang datangnya dari luar negara.
Pertama adalah suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu negara. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai. Pasti dalam menjalin sebuah hubungan perlu sebuah sarana dong. Masa sih? Terus apa sarana hubungan internasional? Ada beberapa sarana hubungan internasional. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi ini digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara, di mana diplomasi menunjuk pada kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa atau negara lain. Yang kedua ada negosiasi atau perundingan, merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara atau lebih tanpa melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ada lobby. Lobby ini merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Tujuannya untuk memastikan kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama bisa berjalan lancar. Sarana berikutnya yaitu propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan masyarakat atau suatu kelompok. Propaganda lebih ditunjukkan kepada negara lain untuk kepentingan negara yang membuat propaganda. Contohnya adalah propaganda yang dilakukan Jepang pada saat mulai ingin menjajah Indonesia, di mana Jepang ini melakukan propaganda dengan membawa semboyan 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Di mana maksudnya adalah Jepang ingin menarik simpati bangsa Indonesia untuk tujuan menjajah bangsa Indonesia. Sarana berikutnya yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Memanfaatkan sebuah sarana ekonomi, sosial, dan budaya ini dapat membantu menambah pemasukan negara dan merupakan sebuah sarana yang sangat efektif untuk menjalin hubungan internasional. Sarana berikutnya yaitu kekuatan militer. Adanya kekuatan militer termasuk peralatan militer dan pasukan yang hebat dan kuat. Keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain ini akan semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi karena adanya kekuatan militer yang juga hebat dan kuat. Berikutnya yaitu hubungan internasional di Indonesia. Dasar hukumnya yang pertama adalah sila kedua Pancasila, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 11 dan pasal 13 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia ada 3 bentuk. Yang pertama ada bilateral, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Berikutnya yaitu multilateral, merupakan bentuk hubungan internasional berupa kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Berikutnya yaitu regional, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam satu wilayah, regional, atau kawasan yang sama. Itu dia tadi penjelasan materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh dikasih like-nya. Buat yang nggak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Share juga video kali ini ke teman-teman kalian, ke banyak orang. Semoga video kali ini bisa lebih bermanfaat juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah. Bye. Ada tugas untuk kamu, pilih salah satu permasalahan di bawah, cari 3 peran Indonesia dalam permasalahan tersebut, tulis secara singkat di kolom komentar sesuai kelas kamu, beri nama dan nomor absen, waktu mengerjakan sampai pukul 12 malam, menyesuaikan dengan jam kelas masing-masing. Ada konflik Laut Natuna, konflik kaum Rohingya, dan konflik Palestina-Israel. Pilih salah satu konflik tersebut.